Pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang tingkatan-tingkatan satuan dalam angka desimal ya. Seperti kemarin ada puluh hingga desiliun ini dan ada deka hingga yota. Kali ini kita akan membahas satuan-satuan yang biasa digunakan dalam lingkup pengetahuan komputer seperti satuan bit, byte, hertz, bps hingga ke flops. Saya mulai dulu dari satuan byte ini. Byte ini sebenarnya kependekan dari binary term. Ya, byte ini satuan apa sih? Sebetulnya satuan yang menyatakan jumlah atau banyaknya data. Namun data ini dalam wujud karakter. Karakter itu adalah seperti huruf, yaitu A, B, C, D, dan sebagainya, atau berupa angka seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau berupa tanda baca, titik, koma, tanda tanya, dan lain-lainnya, atau berupa tanda operasi matematik seperti plus, minus, bagi, kali, dan lain-lainnya, atau notasi-notasi lainnya. Notasi-notasi yang berupa huruf, angka, tanda baca, dan lain-lainnya tadi itu disebut dengan nama karakter. Jadi byte ini merupakan satuan yang menyatakan banyaknya atau jumlah karakter. Misalnya, saya memiliki data sebanyak 100 byte. Artinya data saya ini sebanyak 100 karakter. Jadi 1 byte itu sama dengan 1 karakter. Kalau saya mengatakan bahwa data saya sebanyak 10 byte, artinya data saya ini sebanyak 10 karakter. Nah, karakter ini bisa berupa huruf saja atau gabungan dari notasi-notasi tadi, gabungan dari huruf, angka, titik, dan lain sebagainya. Nah, kalau data saya katakan sebanyak 1 kilobyte, karena kilo itu artinya adalah ribu, maka data itu maknanya sebanyak 1000 byte atau 1000 karakter. Kalau misalnya data saya sebanyak 2 megabyte, karena mega ini artinya juta, maka artinya ada 2 juta byte. Maknanya data saya sebanyak 2 juta karakter. Begitu seterusnya. Nah, pada satuan byte ini ada 2 macam, yaitu yang berbasis pada sistem desimal dan berbasis pada sistem biner. Kalau berbasis pada sistem desimal, maka 1 kilobyte tepat 1000 byte. Seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Kalau itu misalnya data dikatakan 1 megabyte, ya 1 juta byte, tepat 1 juta. Karena ini basisnya desimal. Nah, bagaimana kalau basisnya biner? Berbeda. Untuk basis biner itu, 1 kilobyte-nya adalah 1024 byte. Nah, untuk membedakan antara yang basis desimal dengan biner, maka yang biner ini simbolnya tidak ditulis KB, tapi KIB. Bacanya KB byte, yang artinya kilo biner byte. Jadi ditulis 1 KIB sama dengan 1024 byte. Ini untuk membedakan dengan yang berbasis desimal agar nggak salah. Kalau dia 1 megabyte, nanti ditulis 1 MIB yang bacanya 1 MB byte. Besarnya berapa? 1024 pangkat 2. Kalau ini 1 megabyte, ya 1000 pangkat 2. Kalau ini selalu basicnya, dasarnya adalah 1024 pangkat 2. Kalau 1 gigabyte basis biner, ya ditulis 1 GIB, dibaca GB byte, besarnya 1024 pangkat 3 byte. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita bicara tentang bit. Bit ini merupakan kependekan dari binary digit, bahasa Inggris itu. Yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah bilangan biner. Bilangan biner itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 simbol, yaitu angka 0 dan angka 1. Jadi bilangan biner ini disebut bit, begitu. Bit itu kan kependekan dari binary digit, yang artinya bilangan biner tadi. Jadi bit dan bilangan biner itu sama maknanya.
Satu merupakan singkatan dalam bahasa Inggris, satu kata-kata dalam bahasa Indonesia, yaitu 0 dan 1. Jadi bilangan biner itu nanti ada bit 0 dan bit 1. Nah, dalam pengetahuan komputer, khususnya dalam sistem kerja komputer, itu nanti 0 itu dan 1 itu menyimbolkan kondisi tertentu. Misalnya ya, dalam proses pengiriman data ketika komputer nyala, data itu selalu dikirim dari komponen satu dengan komponen lainnya melalui jalur tertentu. Jalurnya itu biasanya berupa kabel-kabel, jumlahnya tidak satu. Ada sekumpulan kabel yang dia bertugas mengirimkan data. Untuk mengirimkan satu karakter biasanya diperlukan 8 jalur. Ya. Nah, contoh di motherboard. Di motherboard itu terdapat garis-garis ya pada PCB-nya. Garis-garis itu sebetulnya jalur-jalur itu. Jalur-jalur untuk pengiriman data atau jalur-jalur listrik lainnya. Nah, itu untuk mengirimkan satu karakter itu dibutuhkan 8 jalur. Nanti jalur-jalurnya yang dikenal dengan nama bus. Seperti itu. Nah, pada setiap jalur tadi, jadi ada 8 jalur ya untuk satu karakter, untuk mengirimkan satu karakter. Nah, nanti pada setiap jalur itu akan dialiri sinyal-sinyal listrik yang merupakan paduan dari sinyal listrik bertegangan lemah dan kuat. Kalau sinyal listrik bertegangan lemah, disimbolkan huruf 0. Kalau bertegangan kuat disimbolkan angka 1. Dengan demikian, angka 0 dan 1 biner tadi itu yang disebut biner, itu sebetulnya menyimbolkan tegangan listrik lemah dan tegangan listrik kuat. Jadi yang seperti itu. Ini dalam kasus proses pengiriman data. Apakah bit 0 dan 1 itu nanti akan menyimbolkan tegangan lemah dan kuat saja? Oh enggak. Nanti ada bisa menyimbolkan pada kondisi lain, pada sistem kerja yang lain. Ini tadi pada sistem kerja pengiriman data melalui bus-bus atau jalur-jalur tadi. Nah, di sini bit ini, jadi bilangan biner tadi itu, bit ini sebenarnya adalah satuan untuk mengukur banyaknya data. Bedanya dengan byte, kalau byte itu mengukur banyaknya data berupa karakter, sedangkan kalau bit ini mengukur banyaknya data berupa sinyal-sinyal listrik tadi, banyaknya sinyal yang dikirimkan. Ya, di mana untuk mengirimkan satu karakter butuh 8 saluran alias butuh 8 bit ya, kode 0 dan 1 sinyal listrik tadi. Karena satu karakter sama dengan 1 byte, berarti 1 byte sama dengan 8 bit. Kayak begitu. Nah, itu nanti akan kita bahas pada sesi tersendiri. Nah, kita lanjut sekarang dengan Hertz. Hertz ini merupakan satuan yang menyatakan frekuensi. Frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu adalah banyaknya sinyal listrik yang lewat atau yang muncul atau yang dikirimkan dalam kurun waktu 1 detik. Sinyal apa? Sinyal listrik. Ya sinyal listrik yang kita bicarakan tadi itu. Yang dia merupakan menyimbolkan kode-kode huruf tadi itu. Jadi kalau sinyal listrik itu yang lewat, yang dikirimkan sebanyak 100 sinyal yang muncul dalam kurun waktu 1 detik, maka dikatakan frekuensinya 100 Hz. Karena di sini 1 Hz sama dengan 1 sinyal listrik tadi. Di mana sinyal listrik ini nanti yang dikenal dengan nama clock signal. Jadi frekuensi adalah banyaknya clock signal yang lewat atau yang dikirimkan dalam kurun waktu 1 detik. Nah, itu arti dari kata Hertz. Misalnya kayak begini, frekuensinya ada 1 MHz. Nah, karena mega artinya juta, berarti di situ ada 1 juta Hertz. Artinya ada 1 juta sinyal yang dikirimkan atau yang lewat dalam kurun waktu 1 detik. Kalau disebutkan 2 GHz, berarti ya 2 miliar, karena giga artinya miliar. Ini 2 giga ini miliar. Ada 2 miliar Hertz yang dikirimkan dalam kurun waktu 1 detik. Nah, ini arti kata Hertz yang merupakan satuan daripada frekuensi. Sekarang kita bahas mengenai BPS atau bit per second menggunakan huruf kecil dan byte per second yang menggunakan huruf B besar. Ini adalah satuan bandwidth. Bandwidth itu apa sih? Bandwidth itu banyaknya data
yang dikirimkan, yang mampu dikirimkan dalam kurun waktu 1 detik. Maksudnya di sini data maksimum. Ya. Jadi boleh dikatakan begini, bandwidth adalah banyaknya data maksimum yang mampu dikirimkan dalam pengiriman data melalui satu bus. Jadi melalui jalur-jalur tadi. Atau dengan kata yang lebih singkat dapat dikatakan banyaknya atau jumlah data maksimum yang mampu dikirimkan dalam kurun waktu 1 detik. Nah, kalau satuannya adalah B besar, ini byte per second, maka ini mengukur banyaknya data dalam wujud karakter. Jadi banyaknya karakter yang dikirim maksimum dalam kurun waktu 1 detik. Kalau dia menggunakan satuan BPS huruf B kecil, yaitu bit per second, maka di sini menyatakan banyaknya atau jumlah dari bit maksimum yang mampu dikirimkan dalam kurun waktu 1 detik. Di mana bit-bit tadi adalah unsur pembentuk data tadi. Nah, ini arti kata BPS baik menggunakan huruf kecil dan huruf besar. Itu juga tetap nanti semua ini nanti akan kita bahas satu persatu pada sesi yang tersendiri. Ya. Ini hanya bahasan singkat aja. Nah, kemudian bagaimana dengan GPS? GPS ini menyatakan atau singkatan dari karakter per second. Ini biasanya digunakan pada printer ya. Misalnya ada sebuah printer, dia memiliki kecepatan 100 CPS. Artinya 100 karakter per second. Itu bermakna bahwa printer itu mampu mencetak data sebanyak 100 karakter dalam kurun waktu 1 detik. Nah, karakter itu bisa huruf, angka, dan sebagainya, atau gabungan di antaranya. Kalau kecepatannya 200 CPS, berarti dia mampu mencetak 200 karakter dalam kurun waktu 1 detik. Nah, ini untuk GPS. Kemudian kalau mega transfer per second, nah itu nanti ini agak panjang ya, akan kita bahas pada sesi tersendiri. Nah, flops ini adalah singkatan dari floating point operation per seconds. Nah, ini satuan yang biasa digunakan untuk menghitung kecepatan pengolahan data dalam bentuk angka yang biasa digunakan pada aplikasi ilmiah. Jadi kecepatan pengolahan data dalam wujud angka dalam aplikasi ilmiah. Satuannya biasanya flops. Contoh penggunaannya, biasanya dia digunakan pada komputer-komputer kelas tinggi, komputer-komputer yang memiliki kinerja atau performa tinggi. Jadi untuk komputer-komputer khusus yang kelas high-end, kelas tinggi. Contohnya pada superkomputer. Kecepatan superkomputer bekerja itu biasanya dihitung dalam satuan flops. Jadi kecepatan untuk menghitung data berupa angka dalam kurun waktu 1 detik. Di mana nanti kecepatannya bukan 1 flop, 2 flop, 3 flop, enggak. Tapi sudah masuk dalam satuan teraflop. Bukan lagi megaflop, gigaflop, enggak. Sudah teraflop bahkan sampai petaflop. Jadi kalau satu petaflop, ya berarti dia satu kuadriliun ya ini. 1 kuadriliun floating point yang bisa dia kerjakan dalam kurun waktu 1 detik. Floating point itu adalah bilangan pecahan ya, yang kecil maupun yang besar, yang sangat kecil maupun hingga yang besar. Jadi floating point itu bilangan pecahan. Jadi baik itu yang dalam wujud sangat kecil pecahannya, jadi 0, angka yang begitu panjangnya begitu ya, maupun untuk huruf yang besar. Jadi di sini itu makna floating point. Nah, jadi di sini flops ini biasa digunakan untuk pada komputer-komputer khusus ya, biasanya yang digunakan untuk aplikasi ilmiah, untuk tujuan kalkulasi seperti itulah. Nah, ini bahasan singkat mengenai satuan yang biasa digunakan pada komputer, pengetahuan yang berkaitan dengan komputer atau dalam lingkup pengetahuan komputer. Kita ketemu pada sesi selanjutnya.